Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi di channel Coach Sandy. Tetap semangat latihan tanpa judi. Di video ini saya akan membahas masalah high action dan low action. Buat yang penasaran apa itu high action dan low action, silakan simak sampai selesai. Ini semua membahas tentang menembak cue ball dengan lebih mudah tetapi mendapatkan lebih banyak pergerakan. Sebagai contoh, kita sedang bermain bola 8 dan kita akan memasukkan bola 13 di pocket tengah dan meminta cue ball berakhir di area target untuk bola 8. Masalahnya adalah cue ball hanya berjarak sekitar satu bola dari objek ball yang membuat tembakan ini sangat sulit bagi banyak pemain. Mengapa ini merupakan tembakan yang sulit bagi banyak pemain? Karena follow through mereka akan terbatas sehingga mereka harus menghasilkan aksi yang tinggi dengan tembakan yang singkat. Selain itu, banyak pemain yang tidak membidik cukup tinggi pada cue ball untuk menghasilkan aksi yang cukup tinggi. Misalnya saat pemain menurunkan bidikan, dari sudut pandang mereka sepertinya tip mereka berada sedikit di atas center. Tapi jika kita zoom dari sisi cue ball, sekarang kita bisa lihat masalahnya. Saat kalian membidik di atas tengah, satu-satunya bagian tip yang menyentuh cue ball adalah bagian bawah tip. Meskipun dari sudut pandang pemain sepertinya tip berada jauh di atas center, tapi sebenarnya mengenai cue ball di bagian tengah. Itulah sebabnya mereka tidak mendapatkan banyak lemparan ke depan. Jika membidik lebih tinggi dari cue ball, sekarang kita bisa lihat bagian bawah tip akan membuat kontak dengan cue ball lebih jauh tinggi yang akan menghasilkan aksi yang lebih tinggi juga. Ketika kalian memukul cue ball setinggi ini, dengan pukulan yang bagus, kalian bisa menciptakan lebih banyak putaran pada cue ball yang memberinya energi ekstra. Energi ekstra ini memudahkan untuk menggerakkan cue ball ke sekeliling meja. Berikut adalah latihan yang akan membantu kalian terbiasa dengan teknik high action. Tempatkan objek ball di dekat pocket sudut, kemudian letakkan cue ball sekitar setengah diamond dari objek ball dan pada garis pocket yang sama. Kalian tidak hanya harus memasukkan objek ball ke pocket, tetapi kalian harus follow cue ball ke dalam pocket. Kalian harus bisa melakukan bidikan dengan tembakan lembut yang bagus menggunakan high action. Ini juga membutuhkan pukulan yang sangat tepat. Jika tidak, cue ball tidak akan mengikuti objek ball ke dalam pocket. Secara bertahap mulai gerakan cue ball kalian lebih jauh. Tujuan dari jenis tembakan ini adalah untuk melihat seberapa lembut kalian bisa menembak cue ball dan tetap membuatnya mengikuti objek ball ke dalam pocket. Jika kalian tidak mendapatkan banyak gerakan ke depan pada cue ball, kalian mungkin tidak melakukan pukulan yang cukup tinggi pada cue ball. Selain itu, berlatihlah meletakkan cue ball sekitar satu bola dari objek ball dan tetap mencoba follow ke dalam pocket. Dalam follow through normal, tembakan ini biasa menghasilkan double hit. Kalian harus menghasilkan kecepatan cue ball dengan pukulan maju yang singkat. Kalian akan menggenggam stick biliar sedikit lebih erat dari biasanya. Fokus pada pukulan pendek ke depan dan tembak cue ball dengan kecepatan tinggi yang maksimal. Sekarang kita akan membahas masalah low action. Banyak pemain yang memiliki masalah ketika menembak dengan teknik draw shot. Sekarang kita harus memasukkan bola terakhir dan menarik cue ball kembali ke arah yang ditandai untuk melakukan tembakan ke bola 8. Ini adalah contoh memukul lebih lembut pada cue ball tapi menggunakan teknik low action untuk mengontrol kecepatan. Ketika banyak pemain mencoba tembakan draw shot seperti ini,
cue ball mereka keluar dari garis tujuan yang menyebabkan cue ball keluar dari area target. Mirip dengan high action, mereka mungkin tidak membidik cue ball dengan benar. Dari sudut pandang mereka mungkin tampak seperti titik di bawah center, tetapi ketika kita memeriksa dari samping, hanya sebagian ujungnya yang akan mengenai cue ball. Kita bisa lihat bahwa tip sebenarnya mengenai cue ball di dekat bagian tengah yang menghasilkan sedikit sekali tembakan draw shot. Jika kita menggerakkan tip lebih rendah pada cue ball, sekarang kita bisa lihat bahwa titik kontak jauh lebih rendah yang menghasilkan lebih banyak putaran pada cue ball. Menembak bola seperti ini terkadang membuat takut pemain pemula karena mereka menganggap akan melakukan kesalahan. Akan tetapi, selama tip diberi chalk dengan baik dan jika kita tidak mengencangkan genggaman sebelum menembak cue ball, kita tidak akan melakukan kesalahan. Jika kita takut, kita tidak mungkin akan berhasil melakukannya. Karena dari ketakutan inilah yang membuat tembakan jadi salah. Berikut ini beberapa hal yang perlu diingat saat melakukan draw shot. Yang pertama, hindari cengkraman pegangan stick terlalu erat. Kedua, cobalah untuk memastikan tekanan pegangan kalian ringan dan pertahankan tekanan yang sama. Yang ketiga, percepatan jalan cue ball untuk menghilangkan keraguan sebelum kontak ke objek ball. Yang keempat, jaga agar stick biliar dengan tingkat yang memungkinkan. Dan yang terakhir, cobalah untuk selalu menjaga kepala tetap diam selama gerakan stroke. Setiap gerakan sebelum menembak cue ball dapat mengakibatkan kesalahan. Salah satu alasan utama orang melakukan kesalahan saat menggunakan draw shot adalah mereka mengencangkan genggaman tepat sebelum memukul cue ball. Pengencangan tekanan genggaman ini dapat menyebabkan stick biliar bergeser dari garis bidik, sehingga hasil draw shot tidak berhasil atau terjadi miscue. Untuk menghasilkan low action, kalian harus menembak cue ball dengan titik rendah yang maksimal. Tapi kalian harus meningkatkan pukulan kalian secara bertahap hingga serendah ini. Misalnya, temukan di mana kalian biasanya akan memukul cue ball yang menghasilkan draw shot dan mulai menembak cue ball tepat di bawah titik ini. Setelah kalian merasa nyaman menembak cue ball serendah ini, kemudian gerakan tipnya sedikit lagi. Kalian akan secara bertahap menembak cue ball semakin rendah dan semakin rendah. Pada contoh ini saya harus menarik kembali cue ball untuk ke bola 9. Dalam situasi ini pemain profesional mungkin tidak akan memukul cue ball serendah mungkin untuk low action. Alasan untuk ini adalah ketika kalian mencoba pukulan draw shot dengan kekuatan, sangat sulit untuk memukul cue ball tepat di tempat kalian membidik. Secara umum, semakin lembut pukulan semakin akurat dalam memukul cue ball. Saat kalian meningkatkan kekuatan pukulan, akan lebih sulit untuk menembak cue ball secara akurat. Jika kita salah melakukan bidikan sedikit saja, hal itu dapat mengakibatkan kesalahan atau miscue. Ingatlah untuk memastikan tip kalian telah diberi kapur dengan baik sebelum mencoba tembakan draw shot. Seperti disebutkan sebelumnya, hanya sisi ujung yang akan menyentuh cue ball. Pada gambar ini menunjukkan bagian ujung yang perlu diberi kapur dengan baik. Saat kalian mulai mempraktikkan gerakan draw shot, mulailah dengan melakukan latihan sederhana di tempat kalian berada dimulai dengan beberapa inci. Inilah latihan di mana kalian berlatih draw shot menggunakan diamond. Pada contoh ini cue ball saya berada di titik diamond kedua dan objek ball berada di diamond pertama. Saya kemudian akan berlatih draw shot, cue ball kembali ke diamond kedua. Setelah kita konsisten pada jarak ini, mulailah dengan berlatih draw shot kembali ke diamond kedua, lalu ketiga, dan seterusnya. Seiring kemajuan kalian, mulailah memindahkan cue ball lebih jauh dari objek ball. Luangkan waktu untuk mempraktekkan draw shot. Ini adalah salah satu pukulan yang paling penting di biliar, tetapi juga salah satu yang paling sulit untuk dikuasai.